Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami, kelompok 4, akan mempresentasikan bisnis model kanvas atau BMC dari sebuah bidang usaha makanan beku atau frozen food. Kelompok 4 terdiri dari 3 anggota, di antaranya saya Oktaviani, lalu Vivi Nur Hikmah, dan Regina Dharma Putri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal untuk mendefinisikan suatu bisnis startup. BMC disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. BMC ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa batasan sektor usaha. Langsung saja ke pembahasan mengenai bisnis model kanvas, makanan beku atau frozen food. Customer segment. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai BMC ini adalah menentukan segmen. Pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Target pelanggan atau pasar yang disasar oleh bisnis ini adalah semua kalangan baik orang lokal atau daerah. Dan pelanggan online mulai dari anak-anak umur 7 tahun, remaja, hingga orang dewasa yang berusia 14-45 tahun. Target pasar tersebut berasal dari berbagai kalangan antara lain pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa, pegawai, atau kantoran. Selanjutnya, value proposition atau proporsi nilai konsumen adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Pada bisnis ini, value proposition-nya yaitu yang pertama, praktis, mudah dimasak kapan saja. Yang kedua, efisien, tidak membutuhkan banyak waktu untuk memasaknya. Yang ketiga, produk bervariatif, artinya pelanggan dapat memilih berbagai jenis makanan beku atau frozen food. Lalu ada channel atau saluran. Maksudnya adalah media atau sarana apa yang bisa digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa pada bisnis ini. Penyaluran berasal atau melalui yang pertama, internet atau media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Yang kedua, banner. Yang ketiga, grosir. Yang keempat, marketplace online. Yang kelima, mahasiswa. Yang selanjutnya ada customer relationship atau hubungan konsumen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Pada bisnis ini, ikatan dapat terus terjalin karena kami menyediakan servis sebaik mungkin seperti yang pertama ada COD atau cash on delivery atau bayar di tempat. Yang kedua ada ongkos kirim yang terjangkau. Yang ketiga ada diskon atau potongan harga sampai 25% khusus untuk pembelian ketiga. Lalu ada revenue streams atau sumber pendapatan yang berasal dari yang pertama, penjualan frozen food. Yang kedua, sistem bagi hasil dari kerjasama apabila sudah ada. Selanjutnya ada key research atau sumber daya. Pada elemen ini berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition-nya. Pada bisnis ini yaitu yang pertama ada supplier bahan baku terpercaya. Yang kedua ada pekerja yang kompeten untuk memasarkan produk frozen food. Yang ketiga ada jaringan internet yang bagus atau stabil.
Lalu ada key activities atau aktivitas yang dijalankan, seperti memilih bahan premium untuk dijual, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan, dan mempertahankan rasa supaya pelanggan bertahan dan bertambah serta dapat bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya, ada key partners atau kerjasama. Pada bisnis ini, bekerja sama dengan kasir, internet, dan supplier atau grosir. Yang terakhir, yaitu cost struktur atau struktur biaya. Pada elemen ini, pembisnis harus memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition-nya, seperti pengadaan bahan baku dan persiapan anggaran untuk pemasaran dan promosi. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya ingin mengingatkan bahwa pentingnya menyusun business model Canvas ini karena dapat membantu menyusun perencanaan bisnis mulai dari sumber pendanaan bisnis, bagaimana membuat produk, hingga bagaimana cara menjual produk ke target pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.